Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saat ini saya akan berbagi sedikit informasi atau ilmu tentang tips properti, yaitu enak mana atau untung mana kira-kira investasi properti di tanah atau rumah dan apartemen. Baik teman-teman, langsung saja saya akan berbagi informasi ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Enak mana investasi tanah, apartemen atau rumah? Yang pertama, investasi tanah. Kelebihan investasi tanah sifatnya fleksibel ya. Investasi tanah adalah salah satu investasi yang sangat fleksibel. Dapat disewakan sebagai lahan parkir ataupun untuk bisnis lain, ataupun dapat digunakan sebagai perkebunan atau sawah atau kafe atau warung dan sebagainya. Biaya perawatan relatif lebih mudah dan murah ya teman-teman. Jadi kelebihan daripada investasi tanah seperti itu. Jika dibandingkan dengan jenis properti lainnya, tanah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perawatan. Ya, tidak seperti rumah ataupun apartemen yang memang harus mengeluarkan biaya perawatan. Adapun kekurangan investasi tanah, bentuk dan jenis tanahnya, tanah dengan struktur miring atau tidak rata lebih cenderung tidak disukai oleh kebanyakan orang. Untuk arah sendiri, ya kebanyakan orang lebih suka menyewa tanah menghadap ke selatan dan utara agar mendapati sinar matahari. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, investasi rumah. Nah, investasi rumah. Kelebihan investasi rumah, jenis investasi yang sangat populer dari zaman dulu hingga zaman sekarang, merupakan jenis investasi yang paling banyak diminati di Indonesia karena demografis masyarakat lebih memilih untuk tinggal di rumah, stay at home daripada apartemen. Karena itu jenis properti ini lebih mudah dijual ataupun disewa. Dan juga kenaikan harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan apartemen ataupun properti lainnya. Keuntungan yang kedua, investasi rumah bisa atau dapat dijaminkan untuk pinjaman permodalan di bank. Salah satu keuntungan investasi rumah adalah dapat dijadikan jaminan untuk mengambil kredit misalnya di bank. Namun dengan catatan bahwa rumah tersebut harus berstatus sertifikat hak milik atau SHM. Adapun kekurangan investasi rumah, nah ini lokasi harus strategis ya. Jadi kalau kita punya rumah, lokasinya kurang strategis, tentu nilai investasinya juga kurang bagus. Dan untuk dijaminkan ke pihak bank biasanya juga kurang berkenan atau kurang berminat pihak banknya ya. Bagi para investor atau calon pembeli properti, jika memang menginginkan investasi rumahnya memiliki nilai jual yang tinggi, harus membeli rumah di lokasi yang strategis ya. Jadi harus membeli rumah di lokasi yang sangat strategis, seperti dekat sarana transportasi umum, kemudian pusat pendidikan atau kawasan pendidikan, ataupun pusat perbelanjaan atau pasar induk ya, dan lain sebagainya.
Dan harga rumah di lokasi strategis tersebut pastinya akan lebih mahal ya tentunya. Artinya bagi para investor yang memilih jenis investasi properti rumah ini, maka mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membelinya ya. Kemudian investasi rumah ini perlu juga mengeluarkan biaya perawatan. Nah, jika kita memilih untuk berinvestasi rumah, berarti juga harus rela ya mengeluarkan dana lebih untuk perawatan. Jika kita berencana untuk menyewakan rumah, berarti juga kita harus mencari penyewa yang bertanggung jawab. Artinya tidak sembarangan ya. Jika kita tidak mau rumah kita rusak atau kotor. Berikutnya adalah investasi apartemen. Apa saja kelebihan investasi apartemen dan memiliki fasilitas yang lengkap? Biasanya apartemen dibangun di pusat kota, sehingga sangat prospektif untuk disewakan. Selain itu, apartemen dilengkapi dengan beragam fasilitas yang lengkap, seperti pusat kebugaran, kolam renang, dan lain-lain. Harga sewa lebih mahal daripada rumah. Biasanya seperti itu, karena berada di pusat kota dan memiliki fasilitas yang lengkap. Biasanya harga sewa apartemen lebih mahal jika dibandingkan harga sewa rumah. Adapun kekurangan investasi apartemen, ukurannya lebih kecil. Bukan rahasia umum lagi bahwa luas unit apartemen lebih kecil jika dibandingkan dengan rumah. Sehingga masalah ini menjadi kendala bagi mereka yang memiliki anggota keluarga yang banyak. Nah, kemudian dari status kepemilikan ya, dari status kepemilikan sendiri, status dari investasi apartemen ini adalah hak guna bangunan atau SHGB. Berbeda dengan rumah dan tanah, status sertifikat yang ada pada apartemen adalah hak guna bangunan atau HGB. Sertifikat jenis ini tidak bisa digunakan untuk jaminan mengambil pinjaman di bank. Nah, itu ya kekurangannya. Selain itu, jika kita memilih untuk investasi properti jenis ini, maka kita juga harus bersiap untuk mengeluarkan dana untuk perawatannya. Jadi selain rumah dan apartemen, kita harus mengeluarkan dana untuk perawatannya. Jadi tidak ada salahnya teman-teman semua untuk berinvestasi di properti, baik tanah atau rumah atau apartemen. Semuanya memiliki nilai plus minus, dan tentunya semuanya memiliki kenaikan nilai properti di masa yang akan datang. Baik teman-teman, itu tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa sholat, jangan lupa pakai masker, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih waktunya menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.